Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih-solihah. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari SKI tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Bagaimana ya perjuangan Nabi dan sahabat pada zaman dulu menyebarkan agama Islam? Yuk kita cari tahu. Jadi, sebelum belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad, Bu Guru ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur atas perjuangan Nabi dan sahabat. Karena kita pada saat ini menjalankan ibadah kepada Allah seperti melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat, bahkan banyak sekali orang yang bisa beribadah haji dengan aman dan nyaman. Nah, semua itu tidak terlepas dari perjuangannya Nabi dan sahabat zaman dulu. Dulu, ketika Nabi mulai berdakwah, menyebarkan agama Islam, Nabi dibenci, Nabi dimaki, diancam, dimusuhi, bahkan pernah dilempari kotoran. Nabi dikatakan seorang pembohong, penyihir, karena pada zaman dulu orang kafir Quraisy itu mereka belum mengenal agama, yang mereka sembah adalah patung, berhala. Jadi bagaimana sih perjuangan Nabi pada waktu itu? Nah, ketika Nabi diberi wahyu oleh Allah, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Nah, yang artinya bahwa Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar berdakwah menyiarkan agama Islam kepada manusia. Nah, akhirnya Nabi mulai berdakwah menyebarkan agama Islam, tapi masih secara sembunyi-sembunyi, belum secara terang-terangan. Atas izin Allah, ternyata dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu ada yang mau masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa adik-adik? Sebutkan sama-sama ya. As-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa sih mereka itu? Yaitu kita baca sama-sama lagi ya. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Abu Bakar. 4. Utsman bin Affan. 5. Zubair bin Awam. 6. Abdurrahman bin Auf. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Tolhah bin Ubaidillah. 9. Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Arqam bin Abil Arqam. 11. Ummu Aiman. Dan 12. Zaid bin Harithah. Nah, kemudian setelah menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, suatu ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah diperintah untuk dakwah secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi, maka suatu ketika pada saat sedang ada makan-makan nih di salah satu rumah kerabat Nabi yang terpandang, Nabi mulai mengajak mereka kafir Quraisy yang dulunya menyembah patung, menyembah berhala, untuk beralih menyembah kepada Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Terus bagaimana reaksi kafir Quraisy saat itu? Oh, sudah pasti banyak dari mereka yang menolaknya.
Mereka tidak mau menyembah Allah, termasuk pamannya Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Bahkan pamannya mengancam, "Jika kamu terus berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam, saya akan memusuhimu." Jadi, beliau pamannya Nabi menolak untuk masuk Islam. Tapi walaupun seperti itu, Nabi diancam, dimusuhi, Nabi tidak putus asa. Nabi tetap sabar dan terus berdakwah. Jadi cerita awal Nabi berdakwah seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kalian lihat pada buku halaman 7 ada sebuah tabel yang berisi nama-nama orang yang pertama kali masuk Islam yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tugas kalian adalah mengisi siapa sih mereka itu. Misalnya, Bu Guru contohkan. Nomor 1, Khadijah. Nah, Khadijah itu adalah istri Nabi. Berarti kita tulis dalam kolom tersebut 1 istri Nabi. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Selamat belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan diri, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.